Bab 3739. Dua benda berharga dalam satu batu. Ekspresi si tua berjanggut putih di samping muram. Dia setidaknya adalah penatua keempat organisasi rahasia siluman dan master dua kegagalan, tetapi dimarahi habis-habisan oleh seorang gadis kecil. Namun sekarang dia juga tidak ingin mengomel, tetapi kepalanya penuh dengan tanda tanya. Dia tidak mengerti mengapa batu iblis yang dipilih Christian Lu begitu buruk. Tidak perlu menjelaskan lagi, kalian breng. Oh, aku paham. Kalian yang bekerja sama kan? Seperti tersadar, Mulyani Hu tiba-tiba berteriak ketika mengomel, matanya melotot dan berkedip. Sebenarnya kalian yang menjebakku kan? Jebakan dalam jebakan. Kalian membuatku mengira aku bisa menang, lalu bekerja sama untuk mendapatkan darah leluhurku kan? Pemikiran Mulyani Hu sedikit berlebihan. Dia bahkan menghubungkan Christian Lu, si tua, dan Lela Yuan. Perkataannya membuat mereka bertiga tercengang. Mulyani Hu, omong kosong apa yang kamu katakan? Kata Lela Yuan sambil mengerutkan dahi. Dia sendiri belum mempertanyakan tentang mereka curang dan membuat jebakan, orang itu sudah menyerang balik. Aku sudah paham, kalian tidak perlu menjelaskan lagi. Mulyani Hu seperti sudah gila. Bagus Christian Lu, ternyata kamu bekerja sama dengan orang lain untuk mengerjaiku, berani sekali kamu. Lihat saja bagaimana aku akan mengurus klan rubah bayanganmu. Dan kamu orang tua sialan, segera keluar dari klan rubahku. Mulyani Hu melihat ke si tua lagi dengan ekspresi dingin. Jangan pikir aku tidak tahu kamu masih punya banyak teman di klan rubah, entah apa yang sedang kamu rencanakan. Tetapi aku tidak perlu memedulikannya lagi, kedepannya kamu dan para bawahanmu akan masuk ke dalam daftar orang yang tidak diterima di klan Ruban, diusir, dan tidak boleh masuk selamanya. Apa? Kamu mau mengusir kami? Christian Lu masih mending, tetapi si tua berjanggut putih langsung tertegun setelah mendengarnya. Dia merinding dan tiba-tiba merasa tidak enak. Organisasi rahasia siluman mengatur rencana dengan hati-hati demi mendekati Mulyani Hu. Menghabiskan banyak usaha, bahkan merenggut nyawa, tetapi akhirnya gagal total dan benar-benar menyinggungnya, bahkan akan diusir semua. Sial, bukankah ini rugi bandar? Rencana organisasi rahasia siluman untuk menyusup ke bagian dalam klan rubah gagal total dan usaha sebelumnya juga sia-sia. Penatua keempat, bagaimana situasinya? Pada saat ini, sebuah suara orang tua terdengar di laut keadaan si tua berjanggut putih. Penatua Agung, rencananya gagal. Aku juga tidak tahu mengapa batu iblis yang kita dapatkan ternyata kualitasnya buruk. Sebaliknya pihak lawan entah memiliki kekuatan apa sehingga bisa menemukan banyak batu iblis berkualitas tinggi. Si tua berjanggut putih menggertakkan gigi dan menjelaskan masalahnya dengan cepat. Sekarang Mulyani Hu sudah gila, dia akan mengusir semua kekuatan kita yang ada di klan rubah. Aku tidak berpikir dia sedang bercanda. Setelah si tua selesai berbicara, sisi lain transmisi suara terdiam sejenak. Jelas, hasil ini juga membuat Penatua Agung bingung. Jika bukan karena tahu bahwa Penatua keempat selalu melakukan sesuatu dengan aman dan berhati-hati, dia akan curiga bahwa Penatua keempat melakukan kesalahan. Sebenarnya transmisi suara kali ini, aku juga punya informasi yang ingin ku beritahu. Penatua Agung mengalihkan topik. Identitas dua orang yang kamu minta aku selidiki sudah ditemukan. Hanya ada 3 kultivator yang akan datang ke tempat perdagangan saat ini. Lela Yuan dan Eric Qin tidak sepenuhnya menyembunyikan identitas, tidak sulit untuk menyelidikinya. Putri kesayangan Kaisar Iblis Kera si Algojo itu.
Penatua keempat juga sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Kaisar Iblis Kera telah membunuh banyak dari kita, putri kesayangannya juga di sini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, kita tidak bisa membiarkan Mulyanihu membuat keributan dan menggoyahkan organisasi rahasia siluman. Adik keempat, apakah kamu akan menggunakan teknik darah jiwa? Penatua Agung terkejut. Ini bukan masalah kecil, harus dibicarakan dengan ketua asosiasi. Tidak perlu, situasinya mendesak, karena tidak bisa memenangkan hati putri klan rubah, maka kita harus menangkap putri dari dua klan, akan sangat berguna baik itu untuk pengancaman atau penelitian garis keturunan kaisar. Tetapi teknik rahasia ini tidak. Wong. Tepat ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba, ruang benda berharga bergetar. Cahaya Reiki yang menyilaukan naik ke langit dan memancar ke segala arah. Baik itu si tua berjanggut putih atau Mulyanihu yang mengomel, semuanya menoleh dengan terkejut. Cahaya itu menyala dari formasi dan berada di tangan Erikin. Hanya terlihat bahwa saat ini batu mutiara awan hitam di tangan Erikin pecah entah sejak kapan. Di dalam batu mutiara, tampak sebuah benda berharga yang bersinar dengan cahaya emas. Di dalam batu mutiara awan hitam masih ada benda berharga. Ini adalah armor bagian dalam. Erikin juga sedikit terkejut. Setelah mendapatkan batu mutiara awan hitam, dia menyadari bahwa di dalam batu mutiara ini ada cahaya yang bersinar. Jadi ketika Mulyanihu membuat keributan tadi, dia tidak punya waktu untuk ikutan. Setelah batu mutiara dihancurkan dengan teknik tanpa nama, kejadian barusan terjadi. Cahaya emas melonjak lagi. Menghadapi cahaya emas yang kuat, Erikin juga terkejut ketika melihat benda sejenis baju yang lembut di dalam cahaya emas. Dia mengulurkan tangan dengan terkejut dan mengambilnya. Batu iblis ini memang tidak besar. Setelah memecahkan batu mutiara awan hitam, benda di dalamnya juga lebih kecil. Awalnya dia mengira bahwa isinya juga sebuah slip giok atau benda yang relatif kecil seperti batu giok. Tak disangka, isinya ternyata adalah baju yang lembut. Dia mengambilnya dan suara gesekan logam yang tajam terdengar. Meskipun baju berwarna emas itu terlihat tidak berbeda jauh dengan baju pada umumnya, tetapi bahan yang digunakan adalah kawat emas yang tidak bisa diketahui oleh Erikin. Saat disentuh, itu lembut dan halus, seperti kain brokat termahal. Kelembutan dan kekokohan menyatu dengan sempurna. Roar. Pada saat yang sama ketika Erikin mengambil armor bagian dalam emas itu, seolah merasa telah kembali ke dunia, armor itu bahkan bergetar. Setelah itu, cahaya memenuhi langit dan bumi lagi dan raungan yang bersemangat terdengar secara tiba-tiba dari armor emas. Kemudian seluruh ruang benda berharga sedikit bergetar di tengah raungan itu. Reiki menyebar dan cahaya harta megah. Cahaya yang seperti kumpulan bintang-bintang, menyoroti kehebatan armor dan mengumumkan kemunculan kembali harta karun berharga. Tingkatan benda berharga ini ternyata adalah barang dewa tingkat 5. Semua orang di ruang benda berharga terkejut lagi. Energi harta yang kuat ini membuat orang merasakan kekuatan yang tak terkalahkan. Lela Yuan melotot dan menutup bibir merahnya. Christian Lu tercengang, seperti telah kehilangan kesadarannya. Mulyanihu bahkan tidak mengutuk lagi, seolah mulutnya disumpal. Tidak ada yang menduga bahwa dalam batu iblis terakhir Erikin tidak ada benda yang bermasalah dan tidak sesederhana batu mutiara awan hitam. Tetapi itu adalah benda berharga yang paling berharga dari semua batu iblis. Christian Lu hampir muntah darah ketika melihat Erikin memegang armor emas. Harta tersembunyi di dalam harta,
Ternyata di dalam batu iblis ini ada dua jenis harta karun berharga. Ini adalah batu iblis berkualitas tinggi yang legendaris. Benda seperti itu pun bisa ditemukan oleh Eric Kin. Di antara batu iblis memang ada situasi di mana ada dua benda berharga dalam satu batu. Awalnya hanya satu benda berharga, tetapi Reiki yang terbentuk pada awalnya sedikit istimewa sehingga membentuk batu mutiara kristal spiritual. Bersambung.